Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Oriza Ardariska. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi akuntansi sektor publik Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Materi ini merupakan salah satu bab di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada bab ini, adik-adik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik dapat mendownload rencana pembelajaran semester dan buku kerja praktek mahasiswa di e-learning Politeknik Negeri Jember. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu memberikan video agar adik-adik memiliki gambaran tentang permintaan dan penawaran. Video ini menceritakan konsumen yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari di pasar. Ini adalah salah satu pasar tradisional yang terbesar ada di Kabupaten Jember. Ini adalah suasana di pasar, di mana pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual menawarkan berbagai produk di pasar, seperti bawang merah, bawang putih, tomat, wortel, cabai, buncis, bunga kol, bawang pre, dan lain sebagainya. Kita dapat membelinya di pasar ini. Konsumen dapat memilih bahan yang dibutuhkan dan yang sesuai dengan daya belinya. Terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Bisa jadi semula pembeli menginginkan barang X, namun dia tidak jadi membelinya, karena harga yang ditawarkan penjual tidak sesuai dengan daya belinya. Sehingga konsumen dapat memilih barang lain yang memiliki fungsi yang sama dan sesuai dengan daya belinya. Ketika telah terjadi kesepakatan terkait harga untuk sejumlah barang, barulah terjadi transaksi jual-beli. Ini adalah salah satu contoh kegiatan sehari-hari tentang permintaan dan penawaran. Adik-adik pasti sudah memiliki gambaran tentang materi permintaan dan penawaran, tapi jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, yaitu dengan cara memakai masker dan mencuci tangan. Setelah menyaksikan video tadi, pasti adik-adik sudah memiliki gambaran tentang permintaan dan penawaran. Selanjutnya, kita akan membahas lebih mendetail tentang permintaan dan penawaran. Dalam membahas permintaan dan penawaran, kita akan memahami interaksi antara pembeli dan penjual. Bagaimana perilaku konsumen dalam membeli suatu barang, bagaimana perilaku produsen dalam menawarkan suatu barang. Dengan menggabungkan permintaan dan penawaran, maka akan dapat ditunjukkan interaksi pembeli dan penjual, sehingga akan dapat ditentukan harga keseimbangan. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara mendetail tentang permintaan dan penawaran. Di mana dalam permintaan ada beberapa hal yang akan kita jelaskan. Yang pertama tentang definisi permintaan, kedua faktor yang mempengaruhi permintaan, ketiga cara menyatakan permintaan, keempat pergerakan sepanjang kurva permintaan, kelima pergeseran kurva permintaan, dan contoh soal. Selanjutnya untuk penawaran, kita juga akan membahas tentang definisi penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, cara menyatakan penawaran, pergerakan sepanjang kurva penawaran, pergeseran kurva penawaran, keseimbangan pasar, dan contoh soal. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang permintaan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa dalam membahas permintaan, kita akan mempelajari perilaku konsumen dalam membeli suatu barang. Definisi dari permintaan itu sendiri adalah berbagai jumlah dari suatu barang yang akan dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar
dalam periode waktu tertentu. Di sini ada penekanan. Yang pertama adalah jumlah dari suatu barang yang akan dibeli konsumen. Yang kedua adalah pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Jadi, suatu permintaan dapat terwujud jika sudah terdapat jumlah dari suatu barang yang akan dibeli dan harganya. Misal, kalau kita hanya sebatas pergi ke suatu toko, kemudian kita ingin membeli handphone, ingin membeli makanan, ingin membeli peralatan tulis, ingin membeli mainan mungkin. Ini masih sebatas pada keinginan, masih belum memasuki pada permintaan. Hal ini harus didukung dengan daya beli, kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut. Ketika ada barangnya, kemudian ada kemampuan untuk membeli, hal ini sudah bisa dikategorikan sebagai suatu permintaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa sih faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu permintaan? Apa yang membuat konsumen memutuskan untuk membeli suatu barang? Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal ini. Misalnya saja, kita ingin membeli sebuah baju. Apa faktor yang menyebabkan kita membeli baju A, tidak membeli baju B? Di sini ada beberapa pertimbangan dari setiap konsumen untuk memutuskan baju mana yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, terdapat 6 faktor yang dapat berpengaruh terhadap permintaan. Misalnya yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Ini adalah faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap permintaan. Selanjutnya, faktor kedua sampai ke-6 adalah faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi permintaan, yaitu banyaknya konsumen, selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang lain yang berhubungan, dan harapan di masa datang. Untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut secara bersama, sangatlah sukar. Maka ahli ekonom menjelaskan pengaruh-pengaruh tersebut secara terpisah, agar lebih sederhana untuk dipahami. Kita bahas secara mendetail satu persatu dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Harga memiliki peranan penting dalam penentuan pembelian barang. Misalnya saja, Aska ingin membeli 2 kilo mangga dan 5 kilo jeruk. Namun pada saat ke pasar, Aska justru membeli 5 kilo mangga. Hal ini disebabkan harga di pasar 1 kilo jeruk, 1 kilo mangga adalah 20.000. Namun pada saat dia ingin membelinya, harga 1 kilo mangga adalah 7.000. Sehingga dia menaikkan jumlah permintaan terhadap mangga. Yang semula dia ingin membeli 2 kilo mangga menjadi 5 kilo mangga. Berbeda dengan ketika harga mengalami penaikan. Misalnya, tadi dia ingin membeli 5 kilo jeruk. Namun pada saat di pasar, jeruknya seharga 20.000. Padahal biasanya harga jeruk itu hanya 5.000. Terjadi kenaikan harga dari jeruk. Sehingga Aska pun akan melakukan penurunan dari permintaannya. Yang semula 5 kilo jeruk hanya menjadi 2 kilo jeruk. Nah, inilah pengaruh harga sangat kuat sekali dalam mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang. Jadi dapat disimpulkan, apabila harga suatu barang rendah, maka permintaan akan barang tersebut akan banyak. Apabila harga suatu barang tinggi, maka permintaan akan barang tersebut sedikit. Selanjutnya kita akan membahas efek faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan, yaitu banyaknya konsumen.
Apabila jumlah konsumen terhadap suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga akan meningkat. Peningkatan konsumen ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama contohnya adalah jumlah penduduk. Kedua, berhasilnya suatu promosi. Ketiga, semakin baiknya sarana transportasi. Contoh kecilnya adalah yang pertama terkait pertambahan jumlah penduduk. Semakin banyak bayi yang lahir, maka akan semakin banyak jumlah penduduk. Otomatis kebutuhan akan susu bayi akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan ya, dengan pertambahan jumlah penduduk, yaitu kelahiran bayi, maka akan mengakibatkan kebutuhan akan susu bayi meningkat. Yang kedua, contohnya adalah berhasilnya promosi. Misalnya, suatu produk melakukan promosi dari segi harga ataupun hadiah-hadiah yang ada di belakangnya. Maka konsumen tersebut akan semakin banyak yang ingin membeli produk tersebut. Maka promosi tersebut berhasil sehingga jumlah konsumen terhadap produk tersebut meningkat. Sehingga permintaannya terhadap barang tersebut pun akan meningkat. Yang ketiga adalah semakin baiknya sarana transportasi. Hal ini juga sangat penting sekali. Misalnya, sarana transportasi untuk ke daerah-daerah terpencil sudah memadai, maka suatu produk dapat mengakses atau dapat diterima oleh orang-orang yang ada di daerah-daerah terpencil, sehingga pemasaran dari suatu produk semakin luas. Hal ini dapat mengakibatkan semakin banyaknya konsumen yang sudah mengetahui produk tersebut. Banyaknya konsumen ini akan meningkatkan jumlah permintaan terhadap suatu produk. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu selera konsumen. Selera konsumen mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan akan barang yang bersangkutan juga akan meningkat. Perubahan selera konsumen ini dapat terjadi karena berubahnya pendapatan konsumen, berubahnya umur, atau lingkungan tempat tinggal. Jadi ketika pendapatan seseorang itu bertambah, maka selera dari konsumen itu akan mengalami perubahan. Misalnya, pada saat pendapatannya rendah, seseorang akan membeli barang dengan merek yang tidak terlalu terkenal lah. Namun ketika terjadi peningkatan pendapatan, maka konsumen akan membeli barang yang memiliki merek-merek yang terkenal. Ini adalah terkait dengan selera konsumen. Contoh yang kedua, misalnya berubahnya umur. Misalnya pada anak-anak usia SD, TK mungkin, anak-anak akan cenderung membeli mainan, karena itu adalah selera dari anak-anak. Namun pada saat anak-anak tersebut sudah beranjak dewasa, memasuki usia SMA atau kuliah, maka tidak lagi mainan yang menjadi selera dari anak-anak tersebut. Anak-anak akan lebih menyukai membeli buku mungkin, membeli laptop, karena itu adalah terjadinya perubahan selera dari anak-anak tersebut yang menjadi dewasa. Jadi sudah jelas ya, bahwa selera konsumen ini akan mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Selanjutnya, faktor yang keempat. Nah, faktor yang keempat yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan permintaan barang. Apabila pendapatan konsumen bertambah, pada tingkat harga yang berlaku di pasar, permintaan konsumen terhadap suatu barang akan meningkat pula. Hal ini berlaku untuk barang-barang normal. Namun berbeda jika barang-barang inferior, barang-barang esensial, ataupun barang mewah. Jika barang-barang inferior, yaitu barang yang diminati oleh orang yang berpendapatan rendah, seperti ubi kayu ataupun gaplek. Jika pendapatannya meningkat, maka permintaan barang inferior akan menurun, akan diganti dengan barang yang lebih baik mutunya.
Yang selanjutnya itu barang esensial, yaitu barang yang sangat penting artinya untuk kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pokok. Barang ini tidak akan berubah permintaannya, walaupun pendapatan meningkat. Yang terakhir adalah barang mewah. Barang mewah ini hanya akan dibeli jika pendapatan sudah relatif tinggi, seperti emas. Dia akan dibeli jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Faktor yang kelima adalah harga barang lain yang berhubungan. Terdapat dua jenis hubungan barang. Yang pertama, komplementer. Yang kedua, substitusi. Yang pertama, jika hubungan antara kedua barang adalah komplementer atau saling melengkapi. Apabila suatu barang digunakan bersama dengan barang lainnya, maka disebut barang komplementer. Contohnya adalah gula merupakan pelengkap dari kopi. Kenaikan harga kopi akan menyebabkan penurunan permintaan gula. Hal ini disebabkan dari penurunan permintaan kopi. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi penurunan harga kopi, akan menyebabkan peningkatan permintaan gula. Hal ini disebabkan peningkatan permintaan kopi. Jadi dapat disimpulkan, ketika naiknya harga barang yang satu cenderung akan mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap barang yang lain. Selanjutnya adalah hubungan yang substitusi. Jika hubungan antara kedua barang adalah substitusi atau saling mengganti. Yang disebut barang substitusi adalah suatu barang yang dapat menggantikan barang lain. Hal ini dikarenakan barang tersebut dapat menggantikan fungsi barang yang lainnya. Misalnya kopi dan teh. Kopi dan teh adalah barang yang dapat menggantikan fungsinya. Keduanya sama-sama minuman. Jika tidak terdapat teh, maka dapat meminum kopi. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak terdapat kopi, maka dapat meminum teh. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikan. Jadi ketika harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikan akan mengalami penurunan permintaan. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga barang pengganti bertambah mahal, maka barang yang digantikan akan mengalami peningkatan permintaan. Misalnya tadi kopi dan teh. Ketika harga kopi meningkat, maka permintaan teh akan meningkat pula. Hal ini disebabkan karena permintaan kopi menurun. Namun sebaliknya, ketika harga kopi menurun, maka permintaan teh akan menurun pula. Hal ini disebabkan permintaan kopi meningkat. Nah, ini kita menginjak di faktor yang keenam atau faktor terakhir yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang keenam adalah harapan di masa datang. Apabila konsumen memperkirakan harga di masa datang akan naik, maka permintaan terhadap barang yang bersangkutan akan meningkat sebelum terjadinya kenaikan harga. Contohnya, ketika ada kenaikan harga BBM. Satu hari atau sebelum kenaikan harga itu terjadi, maka permintaan terhadap bensin atau BBM itu akan mengalami peningkatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan harapan di masa datang. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas ya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan permintaan. Jadi ada 6 faktor yang saat ini kita bahas dalam mempengaruhi permintaan konsumen. Selanjutnya kita akan menginjak ke materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana sih cara menyatakan permintaan. Terdapat 3 cara dalam menyatakan permintaan. Yang pertama dalam bentuk tabel. Yang kedua dalam bentuk grafik. Yang ketiga dalam bentuk persamaan matematis. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menyatakan permintaan. Yang pertama dalam bentuk tabel, atau disebut dengan tabel permintaan, atau juga bisa disebut dengan daftar permintaan. Daftar permintaan
adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Tabel ini menggambarkan tentang permintaan yang wujud pada berbagai tingkat harga. Pada tabel 1 ini, yaitu tentang daftar permintaan barang X dalam 5 minggu. Pada minggu yang pertama, harga barang X yang disimbolkan dengan PX adalah 500. Pada harga 500 ini, jumlah barang yang diminta atau yang disimbolkan QX adalah 12. Kemudian pada minggu yang kedua, terjadi kenaikan harga barang. Harga barang X menjadi 1000. Maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan menjadi 10. Begitu juga pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga ini, harga barang X adalah 1.500. Maka jumlah barang yang diminta 8. Kemudian pada minggu keempat, harga barang X juga mengalami peningkatan lagi menjadi 2.000. Maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan menjadi 6. Begitu juga pada minggu kelima, harga barang X adalah 2.500. Kemudian jumlah barang yang diminta adalah 4. Jadi di sini dapat diketahui ya bahwa ketika terjadi kenaikan harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Jadi ketika adik-adik akan membuat suatu tabel daftar permintaan barang, adik-adik harus membuat minimal harus ada harga barang X atau PX, kemudian jumlah barang yang diminta. Karena dari situlah informasi tentang permintaan kita ketahui. Selanjutnya adalah cara menyatakan permintaan dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik atau yang disebut dengan kurva permintaan, yaitu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Di sini ada sumbu X. Sumbu X merupakan jumlah barang yang diminta konsumen. Kemudian sumbu Y adalah price atau harga barang yang bersangkutan. Dalam grafik ini kita akan melihat perilaku dari konsumen. Ketika pada titik A, yaitu pada harga sebesar P1, maka jumlah barang yang diminta adalah Q1. Kemudian pada titik B, ketika harga mengalami peningkatan dari P1 menjadi P2, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan dari Q1 menjadi Q2. Kemudian kita hubungkan titik A dan titik B. Kemudian kita tarik garis lurus. Ini yang disebut dengan kurva permintaan atau kurva demand. Bentuk kurva demand yaitu dari kiri atas ke kanan bawah atau berslope negatif. Jadi kurva ini akan menggambarkan titik-titik permintaan, kombinasi antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Paham ya sampai sini? Kurva permintaan mempunyai slope negatif, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Artinya, jika harga tinggi, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena tunduk kepada hukum permintaan atau the law of demand, yang berbunyi jumlah permintaan terhadap suatu barang berbanding terbalik dengan harga. Jika harga tinggi, maka permintaannya sedikit, dan jika harga rendah, maka permintaannya banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyatakan permintaan dalam bentuk persamaan matematis. Apabila permintaan terhadap suatu barang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika, maka disebut dengan fungsi permintaan. Contohnya, Qx sama dengan 6 min 0,5 Px, di mana Px adalah harga barang X dan Qx adalah kuantitas barang X yang diminta.
Maka ini adalah contohnya bentuk dari fungsi permintaan. Selanjutnya, fungsi permintaan itu dapat terbentuk minimal dari 2 titik. Berikut merupakan cara menentukan fungsi permintaan. Yang pertama, jika berasal dari 2 titik, maka persamaan yang kita gunakan adalah P min P1 sama dengan P2 min P1 dibagi Q2 min Q1 dikalikan Q min Q1, di mana P itu adalah harga, di sini Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Kemudian yang kedua adalah jika berasal dari banyak titik. Kita menggunakan persamaan Q sama dengan min A kali P plus B, di mana A sama dengan sigma Q min Q bar dikalikan P min P bar dibagi sigma kuadrat dari Q min Q bar. Sedangkan B berasal dari P bar min A dikalikan Q bar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh berubahnya jumlah barang yang diminta dalam periode waktu tertentu akibat perubahan harga barang yang bersangkutan. Sedangkan faktor lain tetap atau tidak berubah, atau sering kita sebut ceteris paribus. Penekanan dari kegiatan pergerakan sepanjang kurva ini adalah perubahan harga. Jadi, perubahan hargalah yang menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Agar lebih jelas, kita akan menjelaskannya secara grafis. Secara grafis, perubahan jumlah barang yang diminta berarti berpindahnya titik tertentu ke titik lain dalam satu kurva. Dari titik C ke titik A atau dari titik C ke titik B. Terdapat moving along the demand curve atau gerakan sepanjang kurva permintaan. Kita bisa lihat pada gambar 2 ini tentang pergerakan sepanjang kurva permintaan. Awalnya, harga suatu barang adalah P. Dengan harga P, maka jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q, yaitu pada titik C ini. Kemudian, terjadi penurunan harga dari titik P menjadi P1. Sehingga terjadi perubahan jumlah barang yang diminta menjadi Q1. Di mana ketika terjadi penurunan harga, maka akan terjadi perubahan permintaan, yaitu pertambahan jumlah permintaan dari Q menjadi Q1. Kemudian, ketika terjadi perubahan harga lagi, yaitu kenaikan harga sekarang. Dari P menjadi P2, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan menjadi Q2, yaitu pada titik B. Nah, kita dapat lihat di sini, terjadi pergerakan dari titik C ke titik A, dari titik C ke titik B. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan disebabkan berubahnya jumlah barang yang diminta karena berubahnya faktor-faktor selain harga, seperti pendapatan, selera konsumen, ataupun jumlah konsumen. Kurva permintaan ini akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Secara grafis, perubahan permintaan berarti bergesernya kurva permintaan secara keseluruhan. Kita akan membahas 2 hal. Yang pertama, bergesernya kurva permintaan ke kanan dari D menuju ke D1 akibat pertambahan permintaan. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang bergesernya kurva permintaan ke kiri dari D menuju D2 akibat terjadinya penurunan permintaan. Ketika jumlah permintaan bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Misal kita asumsikan terjadi perubahan pendapatan. Kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan,
sehingga jumlah barang yang diminta akan bertambah. Perhatikan pada titik A. Pada titik A, ketika harga sebesar P, maka jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q. Kemudian kita bandingkan pada titik A1. Pada titik A1, ketika harga P, maka jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q1. Di sini terjadi pertambahan barang yang diminta dari Q menuju Q1. Di sini Q1 lebih besar daripada Q, yang artinya pertambahan ini diakibatkan oleh pertambahan pendapatan. Sebaliknya, ketika jumlah permintaan berkurang, maka kurva permintaan D akan bergeser ke kiri menuju D2. Misal kita asumsikan lagi terjadi perubahan pendapatan, yaitu penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan akan menurunkan permintaan, sehingga jumlah barang yang diminta akan mengalami pengurangan. Kita perhatikan pada titik A2. Pada titik A2, ketika harga sebesar P, maka jumlah barang yang diminta adalah Q2. Di sini terjadi pengurangan jumlah barang yang diminta dari Q menuju Q2. Q2 kurang dari Q1. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pendapatan akan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah barang yang diminta dari Q menuju Q2. Untuk lebih memahami kasus-kasus tentang permintaan, mari kita jelaskan menggunakan contoh kasus. Untuk kasus yang pertama, diketahui fungsi permintaan barang X adalah sebagai berikut. Q dx sama dengan 20 min 5px. Dari fungsi tersebut, buatlah tabel dan kurva permintaan barang X. Mari kita kerjakan bersama. Maka solusinya yang pertama adalah, tuliskan dulu persamaan matematisnya. Q dx sama dengan 20 min 5px. Kemudian kita buat tabel permintaan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa tabel permintaan minimal kita harus membuat PX atau harga barang dan Q dx, jumlah barang yang diminta, agar kita dapat menggambarkan permintaan. Kemudian kita tentukan nilai PX-nya. Kita misalkan di sini PX sama dengan 0 sampai 4. Ketika PX 0, kita substitusikan nilai PX ke dalam persamaan matematis. Ketika PX 0, maka Q dx sama dengan 20 min 5 dikalikan 0. Maka Q dx sama dengan 20. Ketika PX sama dengan 1, kita substitusikan nilai 1 ke persamaan matematis. Maka Q dx sama dengan 20 min 5 dikalikan 1. Maka Q dx sama dengan 20 min 5. Q dx sama dengan 20 min 5 menjadi 15. Selanjutnya, ketika PX sama dengan 2, kita substitusikan kembali ke persamaan ini. Sehingga dapat diketahui nilai Q dx sama dengan 10. Begitu seterusnya sampai yang keempat. Ketika Q dx 4, maka kita substitusikan nilai 4 ini ke persamaan matematis. Maka Q dx sama dengan 20 min 5 dikalikan 4. Maka Q dx sama dengan 20 dikurangi 20. Maka Q dx sama dengan 0. Jadi, begini cara membuat tabel permintaan. Saya rasa cukup mudah ya untuk membuat tabel permintaan. Selanjutnya, kita akan membuat kurva permintaan. Dari data yang kita peroleh dari tabel permintaan tadi, kita tuangkan ke dalam kurva permintaan barang X ini. Seperti pertama tadi ya, untuk membuat kurva kita harus membuat sumbu X-nya ini adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah price atau harga. Jangan lupa untuk membuat grafik kita harus memperhatikan skala. Misalnya seperti ini. Kita membuat skala 5, 10, 15, 20 untuk kuantitas. Karena ketika
membuat skalanya kurang tepat, maka kurva permintaan tersebut tidak mencerminkan yang sebenarnya. Di sini kita masukkan ya data yang tadi. Ketika P sama dengan 0, maka jumlah barang yang diminta adalah 20. Kita beri titik di sini. Kemudian ketika P sama dengan 1, jumlah barang yang diminta adalah 15. Kita beri titik di sini. Begitu juga ketika P sama dengan 2, jumlah barang yang diminta adalah 10. Kita beri titik juga. Kemudian ketika P sama dengan 3, jumlah barang yang diminta adalah 5, kita beri titik juga di sini. Begitu juga yang di titik yang ketika P sama dengan 4, kita beri titik. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu kurva. Jangan lupa, kurva ini tidak menjadi makna jika kita tidak tuliskan persamaan matematisnya. Kita tuliskan tadi, Q dx sama dengan 20 min 5px. Seperti itu ya. Cukup mudah ya untuk membuat suatu kurva permintaan barang. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua adalah hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah sebagai berikut. Kita perhatikan tabel 3 ini. Ketika harga sama dengan 70, maka jumlah barang yang diminta adalah 25. Ketika harga sama dengan 100, maka jumlah barang yang diminta adalah 10. Pertanyaannya adalah, tentukan fungsi permintaan barang tersebut dan tentukan grafiknya. Maka solusinya, kita gunakan persamaan yang tadi ya. Karena di sini diketahui 2 titik, maka kita menggunakan persamaan P min P1 sama dengan P2 min P1 dibagi Q2 min Q1. Kemudian kita kalikan dengan Q min Q1. Kita substitusikan nilai yang tadi ada di soal. Seperti ini ya. P dikurangi 70 sama dengan 30 dibagi 10 min 25 dikalikan Q min 25. Kemudian kita selesaikan secara matematis sehingga didapatkan P sama dengan min 2Q plus 120. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari fungsi permintaan. Tadi kita peroleh fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 2Q plus 120. Untuk mempermudah membuat grafik, kita ambil titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu pada saat Q sama dengan 0 dan pada saat P sama dengan 0. Pada saat Q sama dengan 0, kita substitusikan nilai 0 ini ke persamaan matematis. Berarti P sama dengan min 2 dikali 0 plus 120. Maka nilai P adalah 120. Kemudian, ketika P sama dengan 0, kita masukkan nilai 0 ini ke persamaan matematis ini. P sama dengan 0 sama dengan min 2Q plus 120. Maka 2Q sama dengan 120. Sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 60. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita membuat grafiknya. Seperti tadi. Kita buat sumbu X sebagai kuantitas atau jumlah barang yang diminta, dan sumbu Y adalah harga. Kita masukkan, jadi ketika P sama dengan 0, Q 60. Ketika P 0, Q 60. Kita beri titik di sini. Kemudian ketika P 120, Q sama dengan 0. Kita beri titik di sini. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini, sehingga terbentuklah kurva permintaan. Kita tinggal tuliskan persamaan dari fungsi permintaan tersebut. D, titik 2, P sama dengan min 2Q plus 120. Nah, itu tadi adalah materi tentang permintaan. Nah, materi yang kedua, kita akan membahas tentang penawaran. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa penawaran adalah kita akan membahas atau mempelajari perilaku produsen dalam menawarkan barang. Yang pertama adalah tentang definisi penawaran. Penawaran adalah berbagai jumlah dari suatu barang yang akan dijual produsen
pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam periode waktu tertentu. Penekanannya yang pertama adalah jumlah dari suatu barang yang akan dijual atau ditawarkan ya. Yang kedua adalah pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Bagaimana keinginan para penjual dalam menawarkan barang? Apabila harga tinggi, bagaimana? Apabila harga rendah, bagaimana? Itulah yang dimaksud dengan penawaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Kedua adalah jumlah produsen. Ketiga adalah perubahan harga faktor produksi variabel atau biaya produksi. Keempat adalah perubahan teknologi. Kita akan membahasnya satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Apabila harga suatu barang tinggi, maka barang yang ditawarkan banyak. Sebaliknya, apabila harga suatu barang rendah, maka barang yang ditawarkan sedikit. Contohnya, harga jeruk turun dari Rp5.000 menjadi Rp2.000. Sehingga toko buah segar hanya bersedia menjual sebanyak 30 kilo. Dia berpikir lebih baik menyimpan buah-buah jeruknya di dalam freezer untuk dapat dijual ketika harga tinggi. Nah, kemudian pada harga tinggi, dia akan menjual kembali barang-barang tersebut, buah jeruk tersebut melebihi 30 kilo. Di sini dapat disimpulkan bahwa harga akan mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan oleh pedagang atau produsen. Nah, untuk selanjutnya, yaitu adalah jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen di pasar, pada tingkat harga yang berlaku di pasar, akan lebih banyak barang yang ditawarkan. Apabila produsen di pasar jumlahnya sedikit pada tingkat harga yang berlaku di pasar, jumlah barang yang ditawarkan juga akan lebih sedikit. Sedangkan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah perubahan harga faktor produksi variabel atau biaya produksinya. Bahwa pada tingkat harga yang berlaku di pasar, apabila harga faktor produksi variabel yang digunakan untuk menghasilkan barang meningkat, maka penawaran barang akan berkurang. Jika kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi meningkat, bahkan bisa melebihi hasil penjualannya dan berdampak mengalami kerugian. Sehingga akan dilakukan penurunan penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksi akan menurun. Nah, faktor yang terakhir yang mempengaruhi penawaran adalah perubahan teknologi. Bahwa dengan semakin majunya teknologi atau teknik produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dalam jumlah yang sama, maka dapat dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Sehingga pada tingkat harga yang berlaku di pasar, penawaran barang tersebut akan bertambah. Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Kenaikan teknologi atau kecanggihan teknologi akan menyebabkan kenaikan produksi atau dapat mengurangi biaya produksi, sehingga dapat mempertinggi produktivitas atau mempertinggi mutu barang. Dalam hubungannya dengan penawaran, kemajuan teknologi memiliki 2 efek. Yang pertama, produksi dapat lebih cepat. Yang kedua, biaya produksi bisa semakin rendah, sehingga keuntungan akan menjadi semakin tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi akan meningkatkan penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menyatakan penawaran. Cara menyatakan penawaran ada 3 macam. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk grafik, dan yang ketiga dalam bentuk persamaan matematis. Yang pertama, penawaran dapat disajikan dalam bentuk tabel atau disebut dengan daftar penawaran. Daftar penawaran merupakan gambaran yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga. Contohnya dapat kita lihat pada tabel 4, yaitu daftar penawaran barang X dalam 5 minggu.
Di sini dibuat dalam tabel sebagai berikut. Ada harga barang X yang disimbolkan dengan PX, kemudian jumlah barang X yang ditawarkan yang disimbolkan dengan QX. Pada minggu ke-1, harga barang X adalah Rp500. Maka jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen adalah sebanyak 4. Kemudian pada minggu kedua, terjadi kenaikan harga barang X menjadi 1.000. Maka jumlah barang yang ditawarkan 6. Kemudian pada minggu ketiga, terjadi kenaikan lagi harga barang X menjadi 1.500. Maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 8 atau mengalami peningkatan. Jika kita lihat trennya, ketika terjadi kenaikan harga barang, akan diikuti dengan jumlah barang yang ditawarkan yang mengalami peningkatan. Pada saat harga rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan rendah. Namun pada saat harga semakin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Yang kedua, penawaran dapat disajikan dalam bentuk grafik atau disebut kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang dengan kuantitasnya, barang yang akan ditawarkan. Sumbu X menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan, dan sumbu Y menunjukkan harga barang. Ketika harga barang sebesar P, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah sebesar Q, yaitu pada titik C ini. Kemudian ketika harga mengalami penurunan menjadi P1, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan dari Q menuju Q1. Begitu juga ketika harga naik menjadi P2, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah sebesar Q2. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau berslope positif. Yang artinya ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga rendah. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Mengapa kurva penawaran berslope positif? Karena tunduk pada hukum penawaran, the law of supply, yang berbunyi, jumlah penawaran suatu barang berbanding sejajar dengan harganya. Jika harga tinggi, maka penawarannya banyak. Dan jika harga rendah, maka penawarannya sedikit. Dalam bentuk persamaan matematis, ini adalah cara yang ketiga dalam menyatakan penawaran. Apabila dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika, maka disebut dengan fungsi penawaran atau supply function. Misalnya, Qx sama dengan 5Px plus 20. 5Px adalah harga barang X dan Qx adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan sepanjang kurva penawaran. Pergerakan sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh berubahnya jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut, sedangkan faktor lain tetap tidak berubah atau ceteris paribus. Kita perhatikan pada gambar 7, yaitu pergerakan kurva penawaran. Semula pada titik C, pada harga P, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah Q. Kemudian terjadi kenaikan harga dari P menjadi P2, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan menjadi Q2, yaitu pada titik B. Di sini terjadi pergerakan dari titik C ke titik B. Kemudian ketika harga mengalami penurunan dari P menjadi P1, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi Q1, yaitu pada titik A. Di sini juga menunjukkan terjadinya pergerakan dari titik C ke titik A. Selanjutnya pergeseran kurva penawaran, yaitu berubahnya jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat berubahnya faktor-faktor lain selain harga. Misalnya perubahan teknologi. Dapat digambarkan pada gambar 8, yaitu pergeseran kurva penawaran. Semula, pada kurva penawaran S, di sini pada titik C, pada harga P, jumlah barang yang ditawarkan adalah Q. Kemudian terjadi pergeseran kurva dari S menuju S2 akibat perubahan penawaran, yaitu pertambahan penawaran.
yang diakibatkan dari misalnya semakin canggihnya teknologi. Jadi semakin canggihnya teknologi akan menggeser kurva penawaran dari S menuju S2. Maka di sini juga terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, jika terjadi pergeseran penawaran ke kiri, yaitu ke S1, yaitu berkurangnya penawaran, maka ini disebabkan misalnya oleh semakin menurunnya kecanggihan teknologi yang digunakan, sehingga akan menggeser dari titik C ke titik A, sehingga key yang ditawarkan akan berubah dari key menjadi Q1. Sampai sini sudah jelas ya, bisa membedakan antara pergerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Selanjutnya kita akan memasuki tahap terakhir dari materi kita, yaitu tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan pasar di mana pada tingkat harga tertentu, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini terjadi penggabungan kurva permintaan dan penawaran sehingga ditemukan titik temu, yaitu keseimbangan pasar atau equilibrium. Atau dapat digambarkan seperti pada gambar 9. Ini adalah kurva keseimbangan antara supply dan demand. Seperti biasa, sumbu X adalah kuantitas dan sumbu Y adalah harga. Dan kurva yang pertama adalah kurva supply atau penawaran, dan yang satunya adalah kurva demand. Di sini terdapat titik temu antara kurva supply dan kurva demand, di mana pada harga P1, jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta sama. Artinya, terdapat keseimbangan pasar atau kesepakatan antara pembeli dan penjual berkaitan dengan harga dan jumlah barang. Nah, inilah yang tadi seperti dijelaskan pada video di awal, ilustrasi di awal, bahwa transaksi jual beli baru akan terjadi ketika terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Konsumen dan produsen atau penjual mensepakati harga, sehingga terjadilah jual beli. Nah, untuk lebih lengkapnya dalam memahami apa itu keseimbangan pasar, fungsi permintaan, dan fungsi penawaran, kita akan mempelajari contoh kasus yang ketiga. Di sana diketahui jika QD sama dengan 50 min 3P dan QS sama dengan 10 plus 2P. Pertanyaannya adalah, gambarkan kurva supply dan demand. Kemudian tentukan equilibrium P dan Q. Solusinya, kita pertama harus membuat daftar permintaan dan penawaran dari fungsi permintaan dan penawaran yang ada di soal. Jadi kita tuliskan dulu QD sama dengan 50 min 3P. QS sama dengan 10 plus 2P. Kemudian kita masukkan nilai P. Di sini saya misalkan yang saya masukkan P dari 1 sampai 12. Kita substitusikan satu-satu nilai P ini ke persamaan yang di atasnya. Jadi ketika P sama dengan 1, QD sama dengan 50 min 3 dikalikan 1. Jadi QD sama dengan 47. Kemudian misal ketika QD sama dengan 2, maka kita substitusikan juga nilai 2 ini ke persamaan permintaannya. QD sama dengan 50 min 3 dikalikan 2. Maka QD sama dengan 50 dikurangi 6. Maka QD sama dengan 44. Begitu seterusnya hingga P sama dengan 12. Selanjutnya kita tentukan juga nilai QS-nya. Pertama, kita buat tabel seperti tadi. Kita misalkan P1 sampai 12. Kemudian kita substitusikan nilai P ke persamaan penawaran atau fungsi penawaran. QS sama dengan 10 plus 2P. QS sama dengan 10 plus 2 dikalikan 1. Maka QS adalah 12.
Begitu juga ketika P sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai 2 ke persamaan penawaran, maka QS sama dengan 10 plus 2 dikalikan 2. Maka QS adalah 10 ditambah 4, sehingga QS adalah 14. Saya rasa cukup mudah ya untuk membuat daftar permintaan dan penawaran seperti ini. Jadi intinya kita menentukan P-nya terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan nilai P ke persamaannya, sehingga kita akan dapat memperoleh nilai Q. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar kurva keseimbangan pasar. Jadi kita tinggal memasukkan data yang ada pada daftar permintaan dan penawaran kepada kurva keseimbangan ini. Jadi misalnya untuk membuat kurva permintaan, ini kurva permintaan. Kita masukkan datanya tadi. Ketika harga 1, maka kuantitasnya adalah 47. Kita beri titik. Kemudian ketika harga 2, kuantitasnya adalah 44. Kita beri titik di sini. Ketika harga 3, kuantitasnya adalah 41. Nah, kita beri titik di sini. Selanjutnya sampai terbentuk titik-titik ini. Kemudian kita buatkan garis. Jangan lupa ditulis persamaannya. QD sama dengan 50 min 3P. Selanjutnya kita membuat kurva penawarannya. Di sini kita masukkan dari tabel tadi, ketika P-nya 1, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 12. Kita beri titik. Kemudian ketika P-nya 2, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 14. Kita beri titik di sini. Ketika harga 3, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 16. Kita beri titik di sini. Begitu seterusnya ya, sampai kita telah memindahkan seluruh data pada daftar permintaan dan penawaran. Kemudian yang terakhir kita tuliskan persamaannya. Nah, inilah cara membuat kurva keseimbangan pasar. Di sini terdapat titik temu, di mana penjual dan pembeli bersedia memberikan harga yang disepakati, sehingga jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan sama pada tingkat harga tertentu. Pertanyaan yang kedua adalah menentukan Q dan P. Sebenarnya dari grafik tadi kita sudah bisa memperkirakan keseimbangannya itu di mana. Tetapi kita akan menerangkannya menggunakan matematis. Di mana ketika terjadi keseimbangan, maka kita harus ingat persamaannya adalah QD sama dengan QS. Artinya jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita tulis di sini persamaannya tadi 50 min 3P sama dengan 10 plus 2P. Kemudian kita selesaikan secara matematika sehingga diperoleh nilai P sama dengan 8. P di sini adalah P keseimbangan. Kemudian kita substitusikan nilai P ini ke nilai Q. Misal kita tulis di sini QD sama dengan 50 min 3P. QD sama dengan 50 min 3 dikalikan P-nya adalah 8. Sehingga kita peroleh QD adalah 26. Seperti itu. Sehingga kita dapat mengetahui titik keseimbangannya adalah pada harga 8 dan jumlah barang yang diminta adalah 26. Ini adalah bagaimana cara menentukan titik keseimbangan pada kurva permintaan dan penawaran. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada harga 8, jumlah barang diminta adalah 26. Dan jumlah barang yang ditawarkan juga 26. Seandainya kita cocokkan pada slide sebelumnya, kita dapat lihat pada P sama dengan 8 dan Q-nya adalah 26. Nah, sesuai ya antara kurva dan perhitungan matematis. Hasilnya adalah sama. Begitu ya, ini adalah materi terakhir dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang dijelaskan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sudah menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Adik-adik pasti sudah bisa ya tentang permintaan dan penawaran. Saya harap adik-adik sudah dapat memahami apa yang disebut dengan permintaan dan penawaran.
bagaimana cara menyatakan permintaan dan penawaran. Terus adik-adik juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Serta adik-adik juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait permintaan dan penawaran. Selanjutnya, adik-adik akan mengerjakan praktikum yang ada di buku kerja praktek mahasiswa pengantar ilmu ekonomi mikro. Adik-adik dapat membuka acara 2 dan 3 tentang permintaan dan penawaran. Silahkan dikerjakan soal yang ada di BKPM tersebut dan kemudian ditulis di lembar folio bergaris, kemudian diunggah di e-learning Politeknik Negeri Jember. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Manjadda wajadda, sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Adik-adik harus yakin, tetap semangat belajar, bahwa adik-adik akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat menunjang kesuksesan adik-adik di masa mendatang. Saya mohon diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.